Ini pertama kalinya gue pakai King Phoenix atau Infinix, dan kesan gue sih harga murah, specs tinggi, tapi softwarenya meh nih. Intinya gitu sih selama pakai Infinix GT10 Pro. Lengkapnya langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Sebenarnya di harga 3 jutaan, tanpa lihat specs HP pun ini udah menarik banget. 3 jutaan udah bawa desain futuristik dan seunik ini sih gokil banget. Walaupun mirip Nothing Phone, tapi gue akui Cybermecha desainnya emang cakep sih. Frame kameranya yang dibuat gede, ada mini LED juga untuk notifikasi, dan bodi mengkotaknya juga nambah kesan kalau desain HP ini dibuat niat banget. Walaupun gue pribadi lebih suka dengan HP yang bodi melengkung dibandingkan mengkotak kayak gini, karena pas dipegang tuh kayak berasa lebih tebal, dan ini juga framenya berasa licin sih. Untuk sebuah HP 3 jutaan kecil yang fokus ke performance, gue nggak nyangka kalau HP ini tetap bisa kasih layar 6,7 inch, AMOLED 120Hz, bezel tipis, stereo speakers, dan fingerprint di layar pula. Berasa kayak nggak ada yang disunat nih. Dengan specs layar kayak gitu sih, pastinya udah enak banget dipakai nonton. Brightness-nya cukup tinggi, warna gonjreng, hitamnya pekat, audionya juga lumayan, dan fingerprint under display-nya pun ngebut dan akurat. Nggak ada keluhan sih sama layarnya, malah di harganya tuh udah terhitung bagus banget, asalkan memang nggak dibandingkan dengan layar HP flagship aja. Walaupun sama-sama AMOLED 120Hz, tapi ya berasa beda aja sih. Tapi ya, karena harganya beda jauh, ya maklumin aja. Performa juga di-push banget nih sama Infinix. Sekali lagi, di harga 3 juta kecil, udah bawa Dimensity 8050 5G, RAM 8GB, storage 256GB, UFS 3.1 tuh udah gokil banget. Walaupun pas awal launch, gua dengar kalau HP ini tuh masih banyak trouble nih. Performanya masih ada banyak throttling, terus juga suhu jadi lebih panas, baterai juga jadi lebih boros, dan setelah update software, gua rasa ya lumayan aman. Gue bilang lumayan karena masih ada yang nggak aman nih. Kalau sekedar dibuka banyak aplikasi, scrolling di sosmed sampai tamat, ataupun kegiatan ringan lainnya sih kayak nggak ada masalah apa-apa. Di beberapa game yang gue coba juga aman kok. Mobile Legends di grafik ultra, frame rate ultra juga gue pakai push rank lancar jaya, dan suhunya hangat dikit. PUBG bisa SDL ultra atau smooth 90 fps juga sama. Frame rate aman, sensitivitas layar juga aman, gyro-nya juga aman nih. Seharian gue pakai mayoritas gaming dan ngewibu, HP ini bisa dapat screen on time sekitar 6 jam. Hitungannya udah bagus sih segitu, walaupun bukan yang paling awet, karena gue pernah nyoba yang lain, itu bisa dapat screen on time 7-8 jam dengan baterai yang sama atau malah kurang, tapi bisa dapat screen on time yang lebih. Tapi hitungannya screen on time 6 jam, mayoritas gaming itu udah termasuk awet sih. Dan ngecasnya pun ngebut, 5000 mAh dengan charger 45 watt tuh cuma butuh sekitar waktu 1 jam. Dan buat para gamers, ini juga ada fitur namanya bypass charging. Jadi kalian bisa colok charger sambil main game, dan itu bakalan aman dan bikin baterai health atau kesehatan baterai HP kalian tuh bakal lebih aman juga dalam menjangka waktu yang panjang. Nah, baru berasa masalahnya pas gua main Arknights nih. Iya sih, grafik bisa rata kanan, frame rate aman, gak ada lag, dan suhunya juga hangat tipis-tipis doang. Tapi masalahnya ada di touchscreen-nya. Jadi pas gue pilih operator atau hero di game ini, seringkali HP ini tuh mendeteksi kalau gua tuh malah mau ke recent apps atau mau keluar dari game, padahal gua mau swipe, mau masukin operator ke tempat map-nya itu. Alhasil gue jadi sering kalah gara-gara HP ini nih. Padahal di HP lain, gue juga main di HP lain sih, main si Arknights, dan gak ada gue temuin begitu. Padahal di setting, UI adaptation-nya udah gue atur biar nggak kena gestur dari pinggiran layarnya, tapi tetap aja begitu. Seharusnya ini masalah software aja ya, jadi dengan update software mendatang, kalau memang dibenerin sih harusnya bener. Tapi ya, gue sangat menyayangkan sih, karena kan kita lihat layar HP ini kan flat nih. Gue coba di HP gue yang lain yang layarnya melengkung, yang katanya accidental touch-nya lebih tinggi. Ternyata gue nggak ngalamin di HP gue yang melengkung, malah di HP yang flat gue mengalami hal begitu. Sepele buat yang nggak main, tapi buat gue yang main sehari-hari, ngeselin sih. Mau nggak mau harus dimaklumi lah ya, karena balik lagi harganya murah, specs tinggi, pasti ada yang kurang nih. Nah, kebetulan softwarenya ini belum matang, tapi kayak Infinix tuh kayak kejar target gitu loh. Harus tetap dijual, dan kasus kayak gini tuh bukan Infinix doang kalau menurut gue ya, karena setahu gue sekelas brand Apple pun pernah kejadian HP-nya di launch, tapi masih ada bug software yang menurut gua krusial. Yang jelas kalau masalah software secara umum sih balik lagi ke selera. Kebetulan XOS V13 berbasis Android 13 ini kurang cocok aja sama selera gua. Dari tampilan sangat-sangat tidak mengarah ke stok Android. Well, selera ya, lu boleh suka, tapi gua juga boleh nggak suka. Tapi dari segi fitur sih banyak, dan gua salut Infinix nggak masukin iklan di HP ini. Padahal specs udah tinggi dan harganya pun murah. Gue juga nggak nyangka kalau HP yang ada embel-embel gaming punya kamera yang bagus. Punya kamera utama 108 megapiksel, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth, dan 32 megapiksel selfie kamera. Gak ada lensa ultrawide seperti biasa, menurut gue gak jadi masalah karena yang pertama harganya murah, terus juga daripada dia masukin kamera ultrawide yang nanggung atau B aja yang ujung-ujungnya gak bakal kepake,
Mendingan budgetnya tuh di-push untuk buat kamera utamanya jadi lebih bagus lagi. Ya, kalau menurut gua sih begitu. Dan hasilnya emang cakep sih di harganya. Detailnya oke, dynamic range-nya dapet, dan walaupun gua nggak aktifin mode AI, warna tetap cenderung lebih gonjreng dari situasi aslinya. Skin tone sedikit diperhalus tapi masih wajar yang nggak lebay. Dan foto potret kamera belakang cakep. Bokehnya rapi, tapi kalau di kamera selfie sih kurang rapi nih. Diajak foto malam-malam bisa juga kok, tapi biar hasilnya maksimal kudu dibantu night mode, biar hasilnya makin cakep, lebih tajam dan lebih rendah noise. Sayangnya kelihatan banget nih kalau hasil foto pakai mode malam overproses dan suasananya terlalu terang. Ini sih balik ke selera ya, ada yang suka, ada juga yang enggak. Tapi biar tahu selebay apa night mode Infinix, nih gua juga jepret pakai Pixel 5 dengan night mode. Pixel 5 yang kita semua tahu hasil kameranya bagus aja nggak seterang itu fotonya. Terus juga ada di beberapa foto temperatur warnanya tuh ngaco, jauh dari aslinya. Ini sih cuma masalah software ya, dengan software update harusnya masalah ini bisa diperbaiki. Tapi overall untuk kamera di harga 3 jutaan, fotonya tuh udah bagus banget di harganya. Kalau video di kamera belakang sih bisa aja di resolusi 4K 30fps, tapi karena nggak ada OIS, hasilnya jadi gempa gini. Kalau nggak ada gimbal, better pakai mode ultra steady-nya aja. Jadi lebih stabil dengan konsekuensi, video jadi lebih nge-crop dan detailnya nggak sebagus 4K tentunya. Sama kayak kamera belakangnya, si kamera depannya nih harus aktifin si ultra steady dulu biar kameranya tuh stabil ya, rekam video gini stabil. Tapi dengan konsekuensi hasilnya di nge-crop banget ini, tangan gue udah mentok tapi ya tetap sempit gitu ya. Dan ya beginilah hasilnya, gimana menurut kalian? Ya itu dia pengalaman gue selama pakai Infinix GT10 Pro. Overall di harga 3 juta kecil ya pastinya HP ini worth it banget. Udah bawa desain yang cakep, layar AMOLED 120Hz, bezel tipis, stereo speaker, performa juga kencang, baterai lumayan awet. Terus kayak nggak ada yang dipangkas nih. Headphone jack ada, NFC ada, dan udah support 5G. Cocok banget buat yang budgetnya mepet tapi nyari HP yang punya performa kencang buat gaming. Tapi bakalan kurang cocok buat tipe user yang mementingkan user experience kayak gua. Karena kebetulan XOS-nya si Infinix ini kurang cocok aja sama selera gua nih. Kalau kalian ngerasa tampilan si XOS ini atau si XOS itu cocok-cocok aja sama kalian dan kalian nggak bermasalah dengan tipe UI kayak begini, ya nggak ada masalah. Jadi kalian cocok banget bisa pakai si Infinix. Karena gua lebih suka UI yang lebih ke mengarah ke stok Android, ya ini kurang cocok aja sama selera gua. Jadi ini balik ke selera ya. Dan menurut gua masalahnya tuh kayak software yang belum matang tapi dipaksa untuk cepat jualan. Ya walaupun ini bukan Infinix doang sih yang begitu, banyak kasus brand lain juga begini. Tapi gua lebih prefer kalau softwarenya dimatangin dulu nih. Karena kan dia udah bagus nih. Dia nggak pakai iklan yang pertama, walaupun harga murah, spek tinggi, tapi nggak pakai iklan tuh udah bagus banget. Tapi dengan software yang belum matang, tapi udah kejar tayang harus dijual, ini bisa bikin beberapa user tuh trauma pakai Infinix gitu loh. Yang buat yang nggak sabar, dia ada yang memilih untuk menjual HP-nya, terus cari HP yang lain. Karena menurut gue, dia bug-nya ini atau yang masalah throttling di awal, suhu di awal, atau baterai yang di awal tuh ganggu banget buat mereka gitu loh. Jadi gue lebih prefer kalau bisa HP-nya dijual sedikit lebih mahal lagi atau lebih mahal tapi software-nya dimatengin dulu nih, daripada dijual lebih murah tapi software belum mateng tapi harus tetap dijual gitu loh. Dan ya menurut gue ini bisa merusak user experience sih, tapi ya ini menurut gue pribadi. Dan gimana menurut kalian? Dan ya, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan sependapat atau nggak sependapat, langsung aja komen di bawah. Atau kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar Infinix GT10 Pro, selama gue bisa jawab, bakal gue jawab. Dan ya, segitu aja video kali ini. Gue Farid.